Aceh, intoleransi, dan luka yang masih belum sembuh. Aceh itu tanah berjuluk Serambi Mekah. Tapi anehnya di beberapa wilayah Serambi itu terasa seperti pintu yang tertutup rapat untuk saudara-saudara yang beribadah dengan cara berbeda. Bukan semua orang Aceh begitu. Banyak yang baik hati, tapi fakta lapangan sonde bisa katong sengaja tutup mata. Lihat saja Aceh Singkil tahun 2015. 11 gereja dibongkar. Jemaat lari mengungsi dan suara paling keras waktu itu bilang bangun gereja mesti sesuai kota. Kota ibadah dijata sama ke beras raskin. Itu bukan dongeng, itu kejadian yang dicatat pemerintah dan lembaga hak asasi manusia. Sampai PBB pun taruh perhatian karena dianggap bentuk penyempitan kebebasan beragama. Belum selesai di situ. Perizinan rumah ibadah di Aceh jadi yang paling ketat se-Indonesia. Gereja mau bangun mesti kumpul tanda tangan segudang. Padahal banyak yang sonde berani tanda tangan karena takut tekanan sosial. Akhirnya apa? Jemaat ibadah di rumah. Lalu datang kelompok protes. Ibadah sonde boleh di rumah, mesti di gereja. Tapi gerejanya ditutup. Ini model jalan buntu yang dibikin secara sistematis. Di tahun-tahun berikut, laporan-laporan kecil muncul terus. Ibadah Natal dibatasi, jemaat disuruh bubar. Bahkan ada kepala desa yang akhirnya minta warga Kristen ibadah di luar wilayah karena takut konflik. Semua itu bukan tanda kebencian personal, tapi iklim sosial yang buat umat Kristen terus rasa diri sebagai pendatang di tanah sendiri. Padahal dong itu warga negara sama-sama bayar pajak juga. Dan yang bikin tambah pedis seringkali aparat pilih aman, bukan pilih adil. Kalau ada tekanan massa, gereja ditutup dulu, baru urus belakangan. Katong heran, di mana logika negara? Hukum kalah dengan suara paling keras, bukan paling benar. Tapi harus jujur juga, banyak orang Aceh yang hatinya luas. Banyak Muslim Aceh yang bantu juga ibadah, yang bantu jaga ibadah, yang tolak intoleransi. Itu bukti bahwa masalahnya bukan di masyarakat secara keseluruhan, tetapi di kelompok-kelompok keras yang rasa dong paling berhak atur iman orang lain. Intoleransi itu hama rumput liar. Kalau sonde dicabut, dia makin tinggi, makin tebal, lama-lama tutup cahaya untuk yang lain. Dan Aceh dengan segala sejarah dan lukanya sebenarnya bisa jadi contoh toleransi Indonesia kalau mau. Tapi selama izin ibadah dijaga ketat, macam pintu bangker, dan kebebasan beragama dijalankan pakai kalkulator mayoritas, maka umat Kristen di sana akan tetap hidup setengah tiarap. Katong cuma bisa bilang, negeri ini terlalu besar untuk karakter sempit dan terlalu indah untuk dibiarkan jadi tempat di mana orang beribadah saja mesti minta maaf. Tulisan ini dimuat di akun Robi Wikipedia. Bagaimana menurut kawan-kawan? Salam toleransi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dan lagi-lagi Pavel ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah support pelayanan Pavel di Persaan. Puji Tuhan, kemarin kita sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu
Dan berkat dukungan kawan-kawan juga kita bisa berbagi bingkisan Natal bagi anak-anak sekolah minggu yang hadir dalam perayaan Natal sekolah minggu kemarin. Dan rencana kita akan berbagi kasih lagi kepada para lansia dan para janda duda, juga berbagi kasih Natal juga dengan jemaat-jemaat yang kita layani. Jadi bagi kawan-kawan yang rindu untuk menabur, mendukung pelayanan Pavel, Anda bisa menabur melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih untuk dukungan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati.